Di anime Tokyo Revengers, ada beberapa karakter yang dulunya adalah seorang pemimpin dari sebuah geng sebelum mereka memutuskan untuk bergabung ke geng yang dinaunginya sekarang ini. Hal tersebut menjadi menarik karena itu artinya mereka menemukan sosok yang dianggapnya sebagai orang yang sangat dihormati dan mempunyai visi atau tujuan yang jelas terhadap geng yang dibentuknya. Karena ketika dia sudah menjadi pimpinan, ia malah rela mengorbankan dirinya menjadi seorang bawahan kembali. Tentu saja konten ini mengandung spoiler karena saya akan memasukkan beberapa karakter yang belum dianimasikan di animenya. Jadi buat teman-teman yang hanya ingin menonton Tokyo Revengers dari animenya saja, saya sarankan untuk stop menonton video ini sampai di sini saja. Tapi jika kalian ngotot untuk tetap menontonnya, mari langsung saja kita membahas beberapa karakter yang dulunya pernah menjadi ketua geng. Yang pertama ada Wakasa. Waka dulunya adalah mantan pemimpin dari geng yang bernama Kaudo Ringo, yaitu geng yang berasal dari Kanto Timur. Dia memiliki julukan sebagai macan putih, atau yang lebih dikenal di manganya itu White Leopard. Saat itu, kecepatan Waka sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Hingga pada suatu hari, ia bertemu dengan Sano Shinichiro yang membuatnya sangat terkagum-kagum. Hingga pada akhirnya, Waka memutuskan untuk bergabung bersama Shinichiro yang membentuk geng bernama Black Dragon. Bersama teman-temannya di Black Dragon, Waka mencapai puncak kejayaannya. Hingga pada akhirnya, Sano Shinichiro memutuskan untuk membubarkan Black Dragon. Setelah beberapa tahun berlalu, Waka dimunculkan kembali pada saat Perang Tiga Dewa, yaitu pada saat dia mendukung Senju di bawah bendera Brahman. Namun ketika Perang Tiga Dewa selesai dan Brahman dikalahkan oleh Kanto Manji, Waka memutuskan untuk bergabung bersama Maiki di Kanto Manji. Yang kedua ada Benkei. Benkei dulunya adalah musuh bebuyutan dari Wakasa. Dia adalah ketua geng dari geng yang bernama Ragnarok. Di masa lalu, ia pernah memimpin pasukan sebanyak 600 orang, dan dia menguasai sebagian wilayah besar Kanto. Dia memiliki julukan Tebing Merah, karena konon dia berjalan dengan dipenuhi lumuran darah setelah menghabisi sekelompok geng hanya dengan seorang diri. Sama seperti Wakasa, Benkei juga kagum dengan sosok Shinichiro yang lebih menitikkan rasa daripada kekerasan. Setelah vakum tidak muncul beberapa tahun, Benkei kembali dimunculkan pada saat Perang Tiga Dewa bersama Wakasa, yang pada saat itu ia menjadi bawahan Kuaragi Senju di Brahman. Namun ketika Brahman kalah di Perang Tiga Dewa, Benkei juga memutuskan untuk bergabung bersama Kanto Manji di bawah kepemimpinan Maiki. Nomor 3 ada Engri dan juga Smiley. Engri dan Smiley adalah saudara kembar. Di masa lalu, mereka pernah memimpin geng yang bernama Twin Devil, di mana geng tersebut menjadi rival abadi dari geng yang bernama Jugem. Gimana sih penyebutannya? Ya pokoknya itulah ya. Smiley mempunyai julukan iblis yang tersenyum. Karena setiap Smiley itu bertarung, dia selalu tersenyum. Walaupun kemampuannya ini juga sangat brutal. Sementara adiknya, yaitu Engri, ini kebalikan dari kakaknya. Dia mempunyai julukan Malaikat Biru. Karena pada saat ia sudah menangis, maka kemampuannya akan meningkat sangat pesat. Itu juga sudah ditunjukkan pada saat Smiley itu melawan Haitani bersaudara pada saat perang Toman melawan Tenjiku. Di chapter terbarunya sekarang ini, Engri dan Smiley bergabung di bawah bendera Toman generasi kedua yang dipimpin oleh Hanagaki Takemichi. Yang keempat ada Mochi. Mochi Jugi merupakan mantan pemimpin dari geng yang bernama Jugem, yaitu geng yang menjadi rival dari Twin Devil. Jadi Mochi ini bisa dibilang adalah rival abadinya Engri dan juga Smiley. Mochi pertama kali muncul saat menjadi anggota dari geng Tenjiku yang dipimpin oleh Ijana Kurokawa. Dan Mochi juga merupakan mantan dari generasi S62. Generasi yang dikenal sangat brutal saat melawan musuh-musuhnya. Setelah Tenjiku dikalahkan Toman, saat itu Mochi memutuskan untuk bergabung bersama Rokuhara Tandai yang dipimpin oleh Terano South. Namun ketika Terano sudah mati dikalahkan oleh Maiki,
Mochi memutuskan untuk bergabung bersama Kanto Manji yang dipimpin oleh Sano Manjiro alias Mikey. Nomor 5 ada Haitani bersaudara. Kedua karakter ini sebenarnya sudah sedikit disinggung pada saat arc Valhalla versus Toman di season pertama Tokyo Revengers. Namun di masa lalu, Haitani bersaudara adalah pemimpin dari sebuah geng yang bernama Roppongi. Sebagai pemimpin geng, mereka berdua adalah tipe ketua yang sangat brutal. Karena Haitani bersaudara pernah membunuh seorang pimpinan dari geng yang bernama Max Maniac. Oleh karena itu, Haitani bersaudara ini pernah mendekam di penjara karena kelakuannya itu. Mereka dikenal sangat brutal saat melawan musuh-musuhnya. Kekuatan keduanya ini sebenarnya menitik beratkan pada kemampuan kerjasama. Combo antara Ran dan juga Rindo itu terbukti mematikan pada saat Tenjiku melawan Toman. Kala itu, Engri dan juga Hakai sangat kesulitan untuk melawan combo antara Ran dan juga Rindo. Hingga pada akhirnya, Engri mengeluarkan kemampuannya setelah ia menangis. Dan ketika itu terjadi, Haitani bersaudara dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah Tenjiku dikalahkan oleh Toman, Haitani memutuskan untuk bergabung bersama Tyrannosort di bawah bendera Rokuhara Tandai. Namun, ketika Tyrannosort juga mati di tangan Mikey, Haitani bersaudara memutuskan untuk bergabung di bawah bendera Kanto Manji bersama mantan petinggi-petinggi Tenjiku yang juga mantan generasi S62. Yang keenam adalah Shion Madarame. Biarpun penampilan dari karakter ini itu terlihat nyentrik, banyak omong, dan juga banyak gaya, tapi sebenarnya Shion Madarame adalah mantan ketua Black Dragon generasi ke-9, yaitu generasi Black Dragon sebelum Shiba Taiju. Namun di masa lalu, saat ia menjadi ketua geng Black Dragon generasi ke-9, dia beserta anak buahnya berhasil dikalahkan oleh Toman. Padahal pada saat itu Toman itu lebih muda dan juga hanya beranggotakan 6 orang saja. Kayaknya karakter ini emang dibuat untuk dipecundangi sih. Setelah dikalahkan oleh Toman, Shion Madarame memutuskan untuk bergabung bersama Tenjiku. Ya, walaupun dia hanya menjadi beban Ijana Kurokawa saja. Ketika Tenjiku kalah melawan Toman, dia juga bergabung ke Rokuhara Tandai di bawah kepemimpinan Tyrannosort. Namun setelah Perang Tiga Dewa dan Rokuhara Tandai juga kalah, dia juga memutuskan untuk bergabung di bawah kepemimpinan Mikey di Kanto Manji. Jadi itulah beberapa karakter yang dulunya adalah seorang ketua geng. Namun dia memutuskan untuk mengikuti seseorang yang dianggapnya mempunyai visi lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada karakter yang mungkin saya lupa untuk masukkan di list kali ini? Jika ada, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.